Malam itu giliran aku jaga pos ronda sendirian. Jam sudah lewat pukul 2, angin dingin nyelip lewat celah-celah kayu pos yang mulai lapuk. Lampu bohlam kuning bergoyang pelan, bikin bayangan di dinding kelihatan panjang dan aneh. Aku duduk sambil nyeruput kopi, berusaha ngusir ngantuk. Jalan kampung sepi, cuma suara jangkrik dan daun pisang yang sesekali berisik kena angin. Tiba-tiba, tok, tok, tok. Suara ketukan dari meja ronda. Aku kaget. Padahal di meja itu nggak ada apa-apa selain senter dan buku catatan. Kupikir mungkin tikus. Aku berdiri, nyorot pakai senter ke kolong meja. Kosong. Saat aku duduk lagi, dari ujung jalan terdengar suara langkah kaki. Pelan. Teratur. Aku teriak, "Siapa?" Gak ada jawaban. Langkahnya berhenti, tepat di depan pos ronda. Di bawah cahaya lampu, kelihatan seorang bapak-bapak berdiri membelakangi aku. Pakai jaket lusuh dan sarung. Diam banget. "Pak, mau kemana malam-malam?" tanyaku. Pelan-pelan, dia menoleh. Mukanya pucat. Matanya hitam semua. Dan yang bikin kakiku lemas, lehernya berlubang, kayak bekas jeratan. Aku refleks mundur. Bapak itu senyum tipis sambil berbisik, "Gantian jaga ya." Lampu pos ronda mati. Dalam gelap, aku dengar suara bangku ditarik dan langkah kaki menjauh. Waktu lampu nyala lagi, pos ronda kosong, tapi di buku catatan ronda, ada tulisan baru. Pos ronda ini sudah ada penjaganya. Sejak malam itu, tiap ronda selalu diwajibkan minimal 2 orang. Karena kata orang tua kampung, kalau sendirian, yang nemenin bukan manusia. Aku lari pulang malam itu tanpa berani nengok ke belakang. Badan panas dingin, telinga masih berdenging suara bisikan bapak itu. Besok paginya, aku ceritain semuanya ke Pak RT. Wajah beliau langsung berubah pucat. Tanpa banyak ngomong, beliau ngajak aku ke pos ronda. Di dinding belakang pos, yang selama ini ketutup kalender lusuh, Pak RT buka paku karatan itu. Di baliknya, ada bekas tali tambang menghitam melingkar di kayu. Dulu, kata Pak RT pelan, ada penjaga ronda bunuh diri di sini. Jaga sendirian. Katanya sering dengar suara ngajak gantian ronda. Aku nelen ludah. Namanya siapa, Pak? Pak RT nunjuk buku catatan ronda lama yang disimpan di lemari. Halamannya sudah kuning, tapi satu nama ditulis tebal berulang-ulang. Pak Wiryo. Malam berikutnya, aku tetap ikut ronda. Berempat. Kami ketawa keras, sengaja bikin rame. Jam 1 lewat, semuanya kelihatan aman. Sampai salah satu temanku, Rian, nyeletuk, kalian ngerasa nggak? Dari tadi kok bangkunya nambah 1? Kami semua diam. Padahal, dari awal pos ronda cuma punya 3 bangku. Pelan-pelan, bangku kosong itu berderit. Seperti ada yang duduk. Lampu bohlam mulai berkedip. Dan dari sudut pos ronda, terdengar suara yang sangat aku kenal, berbisik pelan. Udah lengkap, sekarang giliran siapa? Senter mati satu persatu. Angin berhenti. Dan di telingaku, ada napas hangat berbisik. Kamu kan yang pertama lihat aku. Sampai sekarang, setiap jam 2 malam. Kalau lewat depan pos ronda itu, orang-orang sering lihat ada 5 orang ronda. Padahal yang jaga cuma 4. Sejak malam itu, Rian gak pernah ikut ronda lagi. Katanya sakit. Tapi tiap lewat depan rumahnya, aku lihat lampu kamarnya selalu mati, bahkan siang hari. Seminggu kemudian, giliran aku yang jadwal ronda malam. Aku nolak. Badanku gemetar tiap dengar kata pos ronda. Tapi Pak RT cuma bilang, namamu sudah tercatat. Aku bingung. Di mana, Pak? Beliau nggak jawab. Cuma ngasih aku buku catatan ronda yang lama. Di halaman terakhir, ada namaku. Ditulis dengan tinta hitam pekat. Masih basah. Malam itu, aku dipaksa duduk di pos ronda sendirian. Jam 2 tepat, angin berhenti. Jalan kampung sunyi, bahkan jangkrik pun hilang. Lampu bohlam menyala terang, terlalu terang.
Satu persatu 4 bangku terisi, padahal aku cuma lihat 3 orang datang. Yang terakhir duduk paling ujung, kepalanya terkulai. Pelan-pelan dia menoleh. Pak Wiryo. Lehernya masih berlubang. Tapi kali ini, lubangnya menganga, dan dari dalamnya keluar suara-suara orang berbisik. Nama-nama warga. Termasuk namaku. Kamu capek kan? Katanya lembut. Jaga terus. Biar kampung aman. Tali tambang jatuh ke pangkuanku. Hangat. Seperti baru dipakai. Lampu pos ronda mati. Paginya, warga nemuin pos ronda penuh asap rokok dan kopi yang masih hangat. Buku catatan terbuka. Nama Pak Wiryo dicoret. Diganti 1 nama baru. Namaku. Sekarang, kalau kamu ronda malam dan lewat pos itu, jangan duduk di bangku paling ujung. Karena yang jaga di sana sudah nggak pernah pulang. Wajah takut.